Ngapunten, di sini masih ada yang belum nikah? Biker yang belum nikah? Oh banyak, Masya Allah. Kita doakan, moga-moga ini subuh, ini waktu yang berkah. Moga-moga yang belum nikah segera menikah, mendapatkan istri yang solihah, cantik, pinter masak, kaya raya, anak tunggal, orang tuanya tua banget gitu. Taat, bahagia, maksiat, sengsara. Ulang lagi, taat, maksiat, ulang lagi, taat, maksiat, taat seberat-beratnya taat, tapi sungguh itulah kebahagiaan. Maksiat seenak-enaknya maksiat, tapi itu sungguh adalah kesengsaraan. Kalau di jadwal ada tausiahnya dari Ustadz Cahyo. Saya delik dulu ya. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, para biker subuh yang kemudian insya Allah ya selalu dilimpahkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, nikmat yang sangat istimewa, kesehatan, kesempatan, tapi yang paling istimewa, paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Banyak orang yang sehat, tapi kalau nggak sempat ya nggak akan datang ke sini. Banyak orang yang sempat, tapi kalau nggak sehat mungkin juga nggak datang ke sini. Tapi banyak orang yang sehat, orang yang sempat, waktunya luang, tubuhnya kuat luar biasa, tapi ketika ada panggilan, ya adzan, ketika ada panggilan kebaikan, dia tetap berat. Kenapa? Karena nikmat iman dan Islam tidak bisa dia gunakan sebaik-baiknya. Maka sungguh bahwa kenikmatan yang paling besar yang kemudian menjadi status kita dalam kehidupan kita adalah nikmat iman dan Islam. Maka bagi bapak-bapak sekalian yang kemudian saya yakin ya kemungkinan besar sudah banyak yang hafal, tentunya hafal dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama, Allah memberikan perintah kepada kita untuk beriman dan bertakwa, ya, dan kemudian jangan pernah sekali-kali untuk mati kecuali dalam kondisi Islam. Artinya misalnya ngapunten dengan Pak siapa muadzin tadi, dengan Mas siapa? Mas Dera. Mas Dera, sebutkan 5 status Mas Dera hari ini. 5 status: suami, berkeluarga. Oke, suami, ayah? Belum. Oke, suami, orang Indonesia, Muslim, apalagi dua status lagi. UMR, ya. Oke. Lebih tepatnya ODGJ ya, orang dengan gaji Jogja ya. Oke. Terakhir apa? Udah 5. Apa tadi? Oke, suami, keluarga, Muslim, orang Indonesia, UMR. Dari 5 status ini sebutkan, pilih 3 yang paling penting. Suami, keluarga, Indonesia. Oke, Indonesia atau Muslim? Ya, ini harus jelas ini. Yang paling penting dalam hidup kita Muslim. Oke. Dari suami, keluarga, Muslim, sebutkan 1 paling penting. Muslim. Tidak masalah Mas Dera meninggal di Turki, tidak masalah. Yang penting dalam kondisi Islam. Tidak masalah kita meninggal dalam kondisi apa, yang penting Islam. Karena masalah terbesar hidup manusia adalah ketika dia mati dalam kondisi tidak beriman. Kalau gitu. Ini awal-awal udah ngegas malah saya. Maka Bapak-Ibu sekalian, teman sekalian, bahwa sesungguhnya manusia itu kehidupannya terus berubah. Ya, terus berubah. Kalau ada yang mengatakan uripku ngene-ngene wae, stuck, nggak mungkin. Minimal berubah lebih tua, yakin saya. Minimal berubah umurnya. Kalau sudah tua, kena penyakit 4B. B yang pertama burem,
Sopo iki? B yang kedua budek neng ngendi Mbah? Heeh le 2,5 gitu. B yang ketiga bingung, pikun, kacamata udah di sini, nyalain temennya, sopo sing jupuk kacamataku. Padahal di sini, ya. B yang berikutnya boyoan, maka kalau pengajian biasanya cari tembok. Biasanya ya. Ya. Heeh. Boyoan misalnya, tua ya. Gitu. Jadi kalau ada mengatakan hidupku tidak berubah, tidak mungkin. Seminimal-minimalnya dia berubah lebih tua. Artinya manusia tidak akan pernah yang namanya lepas dari namanya perubahan. Yakin saya. Orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang berbeda. Wong pegang HP aja berbeda. Orang zaman dulu kalau pegang HP kan gini. Kenapa coba? Ya kalau gini nggak kelihatan kan itu kan. Kalau zaman sekarang pegang HP itu gini. Selfie. Ya, teknologi berubah, dolanannya berubah. Coba sebutkan Pak, mainan zaman dulu, yuk. Gateng, bak sotor, bentik, peta umpet, layangan, gangsing, hampir semuanya itu luar ruang. Contoh, kalau bapak sekalian, teman sekalian, pengen kasti nggak dapat bola, gimana caranya? Zaman dulu pengen kasti tapi nggak punya bola, gimana caranya? Pakai plastik, diwel-wel, dikareti, jadi bal. Pikiran kreatif, fisiknya sehat. Maka orang zaman dulu penyakit jantung 70 tahun ke atas, penyakit gula 60 tahun ke atas. Tapi hari ini, ya Allah, kemarin anak kelas, bukan kelas 5 ya, anak umur 5 SD pre-diabetes. 5 SD. Saya pernah ngisi di Bengkulu dengan ketemu sama Dokter Mukhtar, seorang pakar herbal. Beliau punya tetangga, anak kelas 5 SD diabetes parah, komplikasi, meninggal. Komplikasi. Kelas 5 SD loh. Kenapa? Karena mainannya hanya di HP, duduk, kemudian minum-minumannya segala macam itu yang aneh-aneh. Makanan nggak sehat, kebiasaan nggak sehat. Maka jangan heran sejak tahun 2022 kalau tidak salah, cuci darah itu bukan orang-orang tua, tapi yang cuci darah ternyata anak-anak muda kelas SMP, karena kegiatannya parah luar biasa. Kenapa? Pola hidupnya berubah. Contoh berikutnya misalnya, ya, apalagi yang berubah tadi mainan, pola hidup. Saya mau tanya, mental anak-anak hari ini beda atau sama dengan orang zaman dulu? Beda. Orang zaman dulu ketika kita masih SD, Pak aku dijiwit Pak Guru, apa yang dikatakan bapak kita? Bacaan kue nakal, malah ditambahi. Kalau sekarang, Pak aku dikeplak Pak Guruku, lah ngapa dikeplak? Aku ngerokok, ndi gurune? Lah malah gurune sing diseneni. Makanya kita sangat kasihan, sangat iba dengan para guru yang hari ini diminta untuk mendidik anak-anak bangsa ini, anak-anak negeri ini untuk berakhlak mulia, untuk menjadi generasi penerus. Tapi gajinya 200.000 sebulan, 75.000 sebulan. Sementara para artis yang kerjaannya ngerusak negeri ini, kerjaannya goyang, ngebor, ngecor, ngamplas, gaji, udah sekali goyang ratusan juta. Lah ini adilnya di mana? Maka di negeri ini tuh yang dihargai ternyata bukan ilmu, tapi ternyata cuma hiburan. Nah ini kita harus jujur, ya. Nah ini yang terjadi. Dunia ini sudah berubah. Saya mau tanya, dulu ketika zaman SD, bapak-bapak sekalian kenal istilah baper nggak? Baper itu apa sih? Dikit-dikit sedih. Sekarang saya pernah ngisi di Jakarta Selatan di komunitas, tapi ngisinya di puncak. Anak kelas 4 SD curhatnya tentang baper pacaran. Jadi anak kelas 4 SD sekarang sudah bisa baper pacaran, ya panggilannya apa? Ayah bunda. Anak kelas 4 SD loh Pak, panggilannya ayah bunda. Itu kalau SMP mungkin panggilannya kakek nenek gitu ya. Kalau SMA mungkin panggilannya almarhumah gitu ya. Ngelihat tahu isi nangis coba. Kenapa? Tahu aja ada isinya, kenapa hatiku kosong? Nah itu anak-anak zaman sekarang, ngeri sekarang itu, ya. Belum lagi apa? Lagu, belum lagi budaya, semuanya. Sinetron zaman dulu Pak, coba sebutkan sinetron zaman dulu. Tersanjung, fix tua, ya. Tersanjung itu ada 281 episode, saya ketinggalan 2 episode itu Pak ya. Tersanjung, keluarga, cemara, sidul anak, sekolahan, semuanya tentang keluarga.
Sehingga ketika orang zaman dulu nonton sinetron, ingatnya bapak ibunya, ingatnya keluarga. Ya Allah, keluarga cemara, ya miskin ya, tapi kok bahagia ya. Itu yang terjadi. Kalau sekarang semuanya cinta-cintaan, perselingkuhan segala macam, maka di tahun 2025 kemarin angka keinginan nikah turun 10%. Artinya dari 100 orang itu ada 10 mungkin sampai 20 orang yang tidak mau nikah. Ya. Kenapa? Sinetronnya berubah tentang perselingkuhan segala macam. Mulai dari Ada Apa Dengan Cinta, Dua Garis Biru, Dilan Milea, semuanya cinta-cintaan. Belum lagi drakor, drama Korea, apalagi tambah dracin, drama Cina. Yang ternyata suamiku adalah CEO. Ya, nonton kabeh, langganan kabeh mesti ya. Makanya istrinya nunggu, Pak, kita itu sudah nikah 20 tahun, jenengan tak tunggu, jenengan kere apa CEO gitu ya. Jebule kere tenanan ya. Ya. Dunia ini sudah berubah luar biasa. Berubah luar biasa. Ya. Tapi dengan perubahan yang sedemikian rupa sehingga zaman seperti ini ada satu yang tidak berubah, yang tadi disebutkan oleh koordinator dari Biker tadi, yaitu tentang keinginan manusia untuk apa? Supaya hidup kita itu bahagia. Keinginan manusia untuk bahagia itu tidak akan pernah berubah, serius. Nabi Adam sampai manusia paling terakhir itu semua pengen bahagia, betul? Sejahat-jahatnya Israel laknatullah, sejahat-jahatnya Trump, sejahat-jahatnya siapapun itu mesti pengen bahagia. Cuman pertanyaannya, bahagia itu ada di mana sebenarnya? Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah sebutkan beberapa hal yang dikejar manusia seolah-olah di situ ada kebahagiaan. Apa itu? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khalil musawwamati wal an'ami wal harth. Dijadikan indah pandangan manusia kepada sesuatu yang diinginkan, di mana manusia menganggap itu sesuatu yang bahagia banget. Apa itu? Minan nisa. Nisa berarti apa? Wanita. Enak ya kalau punya istri cantik. Kayaknya kok gandeng artis. Belum tentu. Lihatlah para artis, mereka pacaran 5 tahun, yang satu ganteng, yang satu cantik, pacar 5 tahun, nikah 3 bulan, berantakan rumah tangganya. Ternyata punya istri cantik, belum tentu bahagia, apalagi jelek. Oh enggak gitu ya. Bahkan kalau cantik itu malah enggak istiqomah. Cantik, tua dikit, jelek. Tapi kalau jelek, istiqomah. Jelek, tua dikit, jelek, istiqomah malah gitu ya. Orang mengira kalau punya istri cantik bahagia. Laki-laki itu bahagianya ada di wanita. Kalau ibu-ibu bahagianya di mana? Laki-laki, bukan duit, betul. Betul, fitrahnya begitu. Makanya laki-laki kalau masuk surga hadiahnya bidadari. Tapi kalau wanita bidadara, bukan emas, permata, istana. Ya gitu. Nah, ya. Makanya cinta bagi seorang laki-laki itu adalah cerita indah namun tiada akhir. Itu bagi laki-laki. Tapi kalau ibu-ibu, cinta itu adalah cincin dan permata. Oh bukan mas, cinta bukan itu. Terus apa? Cinta itu adalah dari hati. Hati itu harta dan properti. Oh bukan, cinta itu dari pandangan mata. Mata pencaharian. Makanya yang dicari adalah laki-laki yang berkepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi, sawah pribadi, yang berkepribadian. Itu wanita. Maka saya tanya, bu, ya ibu-ibu yang jawab ya, bu, mending mana? Laki-laki kaya tapi selingkuh atau miskin tapi setia? Ya. Ngapunten, di sini masih ada yang belum nikah. Biker yang belum nikah? Oh banyak, masya Allah. Kita doakan. Moga-moga ini subuh, ini waktu yang berkah. Moga-moga yang belum nikah segera menikah. Mendapatkan istri yang solihah. Cantik, pinter masak, kaya raya, anak tunggal, orang tuanya tua banget gitu. Jadi warisannya banyak, masya Allah ya. Iya, anak CEO, masya Allah. Orang mengira kalau pasangannya cantik, fiksinya bagus, ternyata apa? Mereka mengira bahagia, belum tentu. Maka Allah sebutkan itu adalah dzalika mata'ul hayati dunya, itu kesenangan dunia. Ternyata wanita cantik tidak menjamin kita bahagia.
Apalagi anak-anak wal banin wal qanatirun qantarati minadz-dzahabi ila akhiri, ya, harta kekayaan segala macam. Enaknya punya duit banyak, kok kayaknya kok bahagia? Belum tentu. Lihatlah orang-orang kaya itu. Mereka bisa mendapatkan per kepala dari 8.400 jamaah haji. Duitnya miliaran. Tapi apakah mereka kemudian hidupnya tenang? Enggak, mereka senang. Mungkin. Maka beda antara tenang dengan senang itu berbeda. Padahal cuma beda huruf T sama S loh. Senang sama tenang itu beda. Sa'adah, ya, kebahagiaan, ketenangan, sakinah itu beda dengan mataun. Mataun itu adalah kesenangan. Mereka bisa ngoplos bensin, punya duit sekian triliun, bisa membeli apapun, tapi lihat mereka bahagia? Enggak. Orang-orang kaya bilang, Pak, beli lobster Pak. Kita ngiranya orang kaya bisa membeli apapun, bisa dimakan. Faktanya enggak. Pak, beli lobster Pak. Dokter bilang apa? Kolesterol. Mereka bisa beli lobster, gak bisa makan. Pak, sate Pak. Ingat Pak, kemarin sudah mulai ada darah tinggi. Mereka bisa membeli apapun tapi nggak bisa makan. Lah mending teman-teman semua ini apa-apa bisa dimakan, betul? Tapi nggak bisa beli. Aku sedihnya di situ ya. Jadi apa-apa doyan nih kok larangan itu ya. Ya. Mereka bisa beli sate tiap hari tapi ya Allah nggak bisa makan. Nah, ini fitnah, mohon maaf, ini fitnah. Fitnah yang sangat besar. Fitnah pada kambing. Sebenarnya bikin darah tinggi itu bukan dagingnya, tapi cara masaknya. Ini ya ada kecap, ada santan, itu cara masaknya. Kalau dagingnya mah sehat-sehat aja. Kalau Rasulullah senang sama daging kambing. Yang bikin darah tinggi itu justru malah tempe. Itu parah banget. Silahkan coba, ya, seminggu masak tempe, darah tinggi itu. Tempe. Ah, itu darah tinggi itu, ya, darah tinggi. Ya. Orang mengira kalau punya harta banyak itu akan bahagia. Lah kalau begitu Korun manusia paling bahagia. Tapi justru Korun adalah contoh manusia paling tidak bahagia, bahkan dilaknat oleh Allah. Padahal kekayaannya luar biasa. Kalau jabatan adalah sumber kebahagiaan, harusnya Fir'aun manusia paling bahagia. Tapi justru sampai sekarang jasadnya diawetkan sebagai contoh manusia yang dilaknat. Lalu di mana sebenarnya letak kebahagiaan? Oh, nek ngono berarti urepe kere wae. Oh, sebentar. Karena para sahabat itu secara SES, strata ekonomi sosial, itu berbeda-beda. Ada yang kaya banget, ada yang miskin banget. Yang kaya banget misalnya Abdurrahman bin Auf. Beliau seorang, boleh dikatakan lah, ya, ahli safar lah gitu loh. Hampir tiap mungkin sebulan atau 2 bulan sekali mungkin dia dagang kan itu kan. Dagangnya ke luar negeri, dari Mekah sampai ke Syam. Yaitu sekitar 1.500 km, ditempuh perjalanan dengan unta itu sekitar 30 hari. Pulang-pulang bawa 700 ekor unta. Orang Madinah heran, ini ada apa? Kenapa musuh datang? Kita tidak pernah ada yang demikian. Dikiranya musuh datang, ternyata yang datang adalah 700 ekor unta berserta dagangan full di punuk unta itu. Miliknya siapa? Abdurrahman bin Auf, kaya raya luar biasa. Maka Abdurrahman bin Auf diingatkan oleh seorang sahabat. Ya Abdurrahman bin Auf, Rasulullah mengatakan, engkau itu masuk surga tapi dengan merangkak, dengan pelan-pelan. Maka mendengar hadis itu Abdurrahman bin Auf mengatakan, 700 ekor untaku dan semuanya silahkan kalian ambil. Apakah dia miskin? Enggak, dia tetap kaya. Dia pernah sedekah dalam perang Tabuk itu 1 kali sedekah. Yang pertama kuda, 500 ekor kuda. 1 ekor kuda itu kalau kita searching di internet ya, 1 ekor kuda perang itu 300 sampai 500 juta. Kuda itu mahal sekali. Ya. 500 juta kali 500 sekali sedekah. Belum lagi untanya. Beliau sedekah 1.500 ekor unta. Setiap alumni perang Badar yang masih hidup ketika itu ada 100 orang. Itu ternyata dikasih sedekah sama dia per kepala 400 juta. Itu sekali sedekah. Artinya Abdurrahman bin Auf itu orang yang sangat kaya raya luar biasa, tapi ternyata tetap dijamin masuk surga. Berarti boleh nggak kita jadi orang kaya? Boleh. Tapi ada juga yang miskin banget tapi juga bahagia, namanya Zahid. Zahid itu miskinnya parah, bahkan dia usianya sekitar 30 sampai 40 tahun belum menikah. Bener-bener bujang lapuk, wis rayapen. Ya wis rayapen boy.
itu bener-bener sudahlah miskin, kerjaannya serabutan, kemudian bener-bener wajahnya nggak menarik, sudah bujangnya juga udah tua banget, ya jomblonya jomblo akut lah, ya belum menikah. Tiba-tiba Rasulullah datang, Zahid, kamu dengan siapa? Zaid mengatakan, aku bersama Allah. Nah, itu jomblo kalau punya iman tuh bersama Allah. Padahal maksud Rasulullah adalah, kamu dengan siapa? Enggak ada keluarga. Enggak ya Rasulullah. Loh kok enggak ada keluarga? Ya saya belum menikah. Kamu mau enggak menikah? Apa ada yang mau dengan saya Rasulullah? Kamu mau enggak menikah? Mau enggak kamu nikah? Ya kalau ada mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah meminta seorang sahabat nulis surat lamaran, Zaid pergi ke rumah Zulfa. Siapa Zulfa? Wanita, solihah, cantik, anak tokoh, kaya raya, pokoknya ideal banget. Maka di dalam istilah Indonesia, ya peribahasa Indonesia, bagai pungguk merindukan bulan. Kayak kok ra mungkin. Tapi karena perintah Rasulullah, Zaid lamar Zulfa. Duh, piye iki? Wis pokoke lamar Zulfa. Ketika dilamar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, Zahid, monggo. Masuklah kemudian Zahid ke rumah Zulfa. Ada apa Zahid? Anu Pak, saya mau ngelamar Zulfa. Kaget bapaknya. Mosok anakku kok dilamar seperti ini. Lah kalau bapak-bapak punya anak perempuan dilamar kayak Zahid, yo rodok mikir. Ya, langsung diem. Kemudian mungkin kalau difilmkan itu di zoom, terus matanya sipit, kemudian mengatakan, jangan-jangan engkau menginginkan hartaku. Nah itu suara hati kan gitu. Maka kemudian ya ngobrol kesana kemari, ya gimana gitu ya. Ternyata obrolan itu didengarkan oleh Zulfa. Zulfa tanya, ayah ada apa, siapa yang datang, kok obrolannya seru sekali. Yang datang Zahid. Oh Zahid, oh ternyata Zulfa kenal sama Zahid. Terkenalnya karena paling kiri. Oh Zahid, ada apa dengan Zahid Pak? Ini Zahid mau melamarmu. Piye nduk? Oh akhirnya, kalau gas, iya kalau jadi Zahid gas. Tapi Zulfa itu sampai kemudian menyampaikan, mohon maaf bukan apa-apa, saya menolaknya. Mungkin kalau cewek zaman sekarang, Zahid nggak banget gitu loh, mungkin gitu ya. Mungkin gitu ya. Sorry ya. Jadi punya standar TikTok lah gitu. Maka mohon maaf Bapak, sampaikan ke Zahid, saya menolaknya. Bukan apa-apa, saya menolaknya. Tiba-tiba bapaknya bilang, tapi Zahid punya surat dari Rasul. Maksud Bapak apa? Zahid diminta melamarmu. Siapa yang minta? Rasul. Langsung Zulfa nangis. Nangisnya bukan nangis kecewa, tapi nangis bahagia luar biasa. Kenapa Bapak nggak bilang dari tadi kalau Zahid diminta sama Rasul? Kalau begitu saya mengubah keputusan saya, wahai ayah, saya menerima Zahid, menerima lamarannya. Kenapa? Berarti jodohku dipilihkan sama Rasul. Berarti Zahid bukan laki-laki yang biasa. Maka sampaikan kepada Zahid, Pak, saya mau. Zahid mungkin raket mau maine wong jero ya kan, backingnya wong pusat ya kan, backingnya wong pusat kok ya. Wah, akhirnya Zahid kamu diterima. Oh, alhamdulillah gitu ya. Wah, pulanglah. Mungkin kalau di sinetron kan ada lagunya itu, kita memandang langit yang sama, jauh di mata namun tepung beras terus brand. Wah gitu ya, seneng. Ya, pulang. Gimana Zahid diterima? Diterima Rasulullah. Wes, siapkan pernikahanmu ya Rasulullah. Aku ini paling kere, randidit. Mungkin kalau Abah jadi ketua panitia, wah bocah ngerepoti tenan kok gini ya. Sini, para sahabat sini, kumpul. Iuran. Maka terkumpullah 80 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 gram emas berapa? Sekarang? Berapa? 2,8. Baru jual kemarin Pak Zak? Oh, untuk kontrakan kan gitu. Oh iya. Katakanlah 2 juta misalnya, atau mungkin 3 juta kali 4 12 juta. Katakanlah 10 juta kali 80, 800 juta terkumpul. Maka dia belanja. Zaid, udah belanja, siapkan. Wah, kayaknya belanja. Hari berikutnya dia belanja, persiapan, beli baju segala macam. Tiba-tiba ada saat belanja, seorang sahabat datang. Zahid, lagi ngapain di pasar?
belanjalah nikah sama-sama Zulfa. Nikah sama siapa? Zulfa. Loh, kenapa kamu persiapan nikah? Memang ada apa? Loh, baru saja Rasulullah menyerukan jihad. Loh, serius baru saja Rasulullah menyerukan jihad. Kita harus berperang, berjihad di jalan Allah. Maka Zahid mengatakan, tunggu. Akhirnya semua belanjaan pernikahannya dijual lagi, dibelikan kuda dan baju zirah. Pakai baju zirah, baju besi, baju perang, pakai kuda ke Zulfa. Zulfa, ngapunten, nikah kita ditunda. Saya harus jihad. Karena Zulfa adalah anak yang anak yang solihah. Monggo silakan nikah bisa kapan-kapan. Akhirnya Zahid pergi berperang bersama Rasulullah dan dikabarkan Zahid syahid, meninggal. Enggak jadi nikah. Piye ini? Mungkin kalau teman-teman langsung mbok yo sithik wae to kobil tuh ngono lho ya kan. Ngono wae ora apa-apa sithik lah gitu loh. Nyelup sithik ya ora apa-apa. Ternyata enggak. Zahid tidak pernah menunda. Dia tunda pernikahannya, dia berjihad pada Rasulullah, meninggal. Para sahabat kemudian, ya kasihan ya Zahid ya, harusnya menikah malah meninggal. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah mengatakan, Zahid dinikahkan dengan bidadari di surga. Kesimpulannya sing jumlo ndang mati wae. Ya. Iya, ben nikah karo bidadari. Ternyata kabar itu diterima oleh Zulfa bahwa Rasulullah menyampaikan Zahid dinikahkan dengan bidadari surga. Zulfa cemburu. Maka Zulfa dalam satu literatur, dalam satu catatan, Zulfa mengatakan, ya Allah, jika engkau izinkan ya Allah, aku ingin menjaga kesucianku, aku tidak ingin menikah kecuali dengan Zahid. Masya Allah. Kenapa? Karena dia harusnya menikah denganku, bukan dengan bidadari. Masya Allah. Seorang Zahid yang dia miskin, jomblo, bahkan sampai meninggalnya dia jomblo, ternyata bahagia. Ternyata apa? Bahagia. Seorang Abdurrahman bin Auf yang kaya raya bisa bahagia. Zahid yang miskin luar biasa bisa bahagia. Pertanyaan, sebenarnya bahagia itu ada di mana? Maka baca surat Al-Baqarah ayat 38. Nah, materi sampai di sini ini baru pembukaan. Ya, nanti kita lanjut sampai jam 9 lah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 38 ini kisah tentang Nabi Adam turun ke bumi. Ya. Qulna bitu minha jami'a. Turun kalian semuanya. Saya mau tanya, kenapa Nabi Adam diturunkan ke bumi? Gara-gara apa? Makan? Siapa yang ngajari itu? Saya sudah dialog dengan salah satu saya namanya Ustadz Iskandar Hasibuan LC. Beliau lulusan dari Lipia, ya, jaringan sekolah Madinah gitu kan. Beliau sudah mengkaji banyak kitab. Tidak ada satupun yang mengatakan kalau Nabi Adam itu turun ke bumi gara-gara dihukum makan buah. Nggak ada. Itu, mohon maaf, pelajaran kitab sebelah. Jadi tolong direvisi. Tidak ada kaitannya makan buah yang dikatakan buah khuldi, walaupun Allah tidak menyampaikan buah khuldi, enggak. Yang menyampaikan itu setan untuk menggoda Adam. Ya, buah khuldi kan itu kan. Allah cuma mengatakan jangan makan buah ini. Hadhihi sajaro, ini bukan buah khuldi. Maka kemudian tidak ada kaitannya antara makan buah dengan dihukum turun ke bumi, enggak ada. Itu pelajaran kitab sebelah. Ini soal akidah harus kita luruskan. Loh, terus gimana? Nabi Adam turun kenapa? Karena baca surat Al-Baqarah ayat 30. Itu jelas. Allah menyampaikan kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyampaikan ke malaikat, malaikat, aku akan menciptakan makhluk namanya manusia. Siapa yang pertama? Adam. Tugas manusia itu menjadi khalifah fil ard, menjadi khalifah di muka bumi. Jadi sejak awal tugas manusia itu di bumi. Sejak diciptakan memang beliau diciptakan, Nabi Adam diciptakan itu untuk turun ke bumi. Jadi tidak ada kaitannya dengan makan buah. Lalu makan buah itu pelajaran apa? Pelajaran bahwa manusia itu
tidak lepas dari kesalahan. Maka makan buah itu adalah cara Allah ya untuk ngasih tahu Nabi Adam, nek kowe salah, Allah punya mekanisme untuk menebus kesalahanmu, yaitu apa? Bertaubat. Maka Adam mengatakan apa? Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi makan buah nggak ada kaitannya sama turun ke bumi. Makan buah itu kaitannya dengan pelajaran taubat. Harus direvisi. Kenapa? Adam tidak pernah dihukum untuk turun ke bumi, nggak pernah. Turun ke bumi adalah tugasnya. Allah menciptakan Adam, memang tugasnya ke bumi. Bukan biang kerok. Kalau kitab sebelah mengatakan gara-gara Adam manusia sekarang di bumi. Coba kalau Adam nggak makan buah, kita semua di surga. Itu pemahaman kitab sebelah. Nabi Adam, silakan dibaca di dalam kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir. 4 keistimewaan Nabi Adam. 1 diciptakan langsung oleh Allah. 2 diajari langsung oleh Allah. Mohon maaf, 1 diciptakan langsung oleh Allah. 2 ditiupkan ruh langsung oleh Allah tanpa perantara malaikat. 3 diajari langsung oleh Allah. 4 penduduk langit diminta hormat pada Nabi Adam. Nabi Adam bukan biang kerok manusia di bumi. Nabi Adam adalah manusia yang spesial. Maka tolong direvisi. Apa kaitannya sama kebahagiaan? Coba, kalau bapak-bapak yang masih tugas di Jogja, ada kantornya di Jogja, banyak, pindah ke Papua, gimana perasaannya? Waduh, kok Papua ya, aduh banget. Nah, tapi karena tugas akhirnya apa? Yalah penyesuaian, sebulan sekali pulang. Dipindah lagi ke Afrika, walah ket wingi kok yo ireng-ireng terus gitu ya. Papua, Afrika, ireng-ireng terus. Akhirnya apa? Yo wis lah karena tugas piye, ora ono gawean, wis tugasnya Afrika, bismillah, 4 bulan sekali pulang. Masih di bumi. Pindah ke Afrika baper, pindah ke Papua baper, ya apa namanya, sedih, kecewa, tapi masih ada penyesuaian. Kenapa? Di bumi. Bisa kebayang bagaimana bukan kecewa, bagaimana sedihnya Nabi Adam? Bukan pindah daerah, pindah alam, dari surga turun ke bumi. Sedihnya, takutnya kayak apa? Enggak kebayang. Ya Allah, dulu saya di surga ya Allah. Sekarang saya turun ke bumi ini apa ya Allah? Saya harus sendiri apa ya Allah? Dulu di surga aku dilayani ya Allah. Turun ke bumi, Allah sampaikan kul nahbitu minha jami'a. Ya Allah, aku turun, ya turun, tugasmu dimu. Tapi gimana ya Allah? Aku khawatir, turun. Tapi saya takut ya Allah, turun. Aku sedih ya Allah, turun. Meduno. Kenapa? Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Adam, turuno, tenang. Ketika engkau turun ke bumi, aku sertakan denganmu hudan, petunjuk yang kalau kamu ambil petunjuk itu, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kamu tidak akan merasa takut, tidak akan merasa sedih. Itulah kebahagiaan. Maka kalau ditanya apa kebahagiaan itu, Al-Baqarah ayat 38. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih. Apa itu takut? Takut itu adalah perasaan enggak enak hati soalan masa depan. Kalau sedih apa? Perasaan enggak enak hati soalan masa lalu. Maka kalau kita dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan huda, dekat dengan petunjuk, masa lalu kita tidak akan kemudian bersedih hati. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Bagaimana dengan masa depan? Allah Maha Menolong. Maka orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang dekat dengan petunjuk, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sebaliknya, orang yang menjauh dari Al-Quran, orang yang menjauh dari syariatnya Allah, di dalam level individu hidupnya tidak akan tenang, di dalam level keluarga hidupnya pasti berantakan. Maka kalau ada keluarga yang berantakan, cerai segala macam, itu mesti karena jauh dari Al-Quran. Kalau di level negara itu lebih ngeri lagi. Negara kok jauh dari Quran, mesti berantakan. Ekonomi morat-marit, politik, semuanya pasti berantakan. Kenapa? Karena tidak mengambil Al-Quran sebagai tuntunan kehidupannya. Maka di dalam Ramadan kemarin disinggung, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa' wa rahmah, atau di dalam ayat lain, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran petunjuk,
huda bayan, penjelas, furqan, pembeda mana hak mana yang batil. Maka kebahagiaan itu untuk siapapun, hatta bahkan para biker pun bisa bahagia, apalagi perjalanan dari rumah menuju ke rumah Allah. Masya Allah, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Artinya orang kaya bisa bahagia, biker bisa bahagia, suami bisa bahagia, anak bisa bahagia, ya negara bisa bahagia, siapapun seandainya mereka mau mengambil Al-Quran sebagai tuntunan kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itulah yang dia sampaikan, bahwa sungguh kebahagiaan itu bisa kita raih di mana? Dalam ketaatan kepada Allah. Kalau tadi koordinator biker menyampaikan banyak quote-quote yang keren, maka saya ngasih 2 kalimat yang moga-moga bener-bener nancep kita hafalkan, tapi nggak usah untuk wiritan, nggak usah ya. Kita hafalkan untuk nancep, bener-bener nancep di benak kita. Yaitu apa? Taat, bahagia, maksiat, sengsara. Ulang lagi. Taat, maksiat, ulang lagi. Taat, maksiat, taat seberat-beratnya taat, tapi sungguh itulah kebahagiaan. Maksiat seenak-enaknya maksiat, tapi itu sungguh adalah kesengsaraan. Maka taat bahagia, maksiat sengsara. Itulah oleh-oleh dari perjalanan teman-teman biker di pagi hari ini. Pulang langsung, ya Allah, taat bahagia, maksiat sengsara. Kalau ada proyek suruh riswah, suruh suap, ya Allah, ini maksiat. Mungkin aku dapat duit banyak, tapi ya Allah, aku pasti tidak akan pernah bahagia. Ya, ketika aku menolak proyek, ya, karena ini ada banyak hal kecurangan dalam, aku tolak. Yakin, memang berat ya Allah untuk taat, tapi aku yakin ujungnya pasti bahagia. Taat bahagia, maksiat sengsara. Maka kebahagiaan itu di mana? Ada dalam ketaatan kepada Allah. Itulah kebahagiaan. Maka orang kaya boleh bahagia, orang miskin boleh bahagia, siapapun sepanjang bingkai kehidupan mereka adalah ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman biker sekalian, moga-moga apa yang saya sampaikan bisa memberikan spirit dan semangat kita untuk terus ya istiqomah di dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Maka kita selalu berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati, ya Allah, yang membolak-balikkan hati, ya Allah, tetapkan hati kami dalam ketaatan, ya Allah. Kenapa? Ujung ketaatan itu pasti kebahagiaan. Itu dulu yang bisa sampaikan. Kalau ada kekurangan itu dari saya, kalau ada kelebihan tolong dikembalikan. Demikian satu. Kalau tadi dibuka dengan pantun, saya tutup dengan satu pantun. Belum cakep. Pantun, oke. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Burung Papua pergi ke Australia, burung Aceh pergi ke Ambon. Ya, kurang kerjaan. Ya, terima kasih. Ya. Terbangnya terlalu tinggi. Demikian, moga-moga bermanfaat. Jadi nasihat terkhusus untuk saya pribadi dan moga-moga bermanfaat untuk jamaah sekalian. Kita semuanya melangkah, kita semua melakukan, insya Allah, safar yang tidak terlalu panjang, hanya 60 tahun. Tapi moga-moga ujung kehidupan kita husnul khotimah. Dan satu-satunya cara husnul khotimah adalah menjaga ketaatan kita kepada Allah. Kalau dengan ketaatan, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.